Pagi ini kita akan diskusi tentang evaluasi dampak kebijakan. Kajian ini adalah kajian yang penting dalam pembahasan evaluasi kebijakan publik. Ketika kita membahas evaluasi kebijakan publik, salah satu yang dominan yang bisa kita diskusikan adalah tentang evaluasi dampak kebijakan. Sebelum memasuki evaluasi dampak kebijakan, saya ingin menyampaikan ini dulu. Sebelumnya, kita sudah berdiskusi tentang siklus kebijakan publik. Di sana ada proses pengenalan masalah, sebelumnya ada isu masalah publik, ada agenda setting, ada agenda pemerintah, kemudian proses formulasi kebijakan yang di dalamnya itu ada proses analisis kebijakan publik, kemudian muncul statement kebijakan, pernyataan kebijakan atau pengambilan keputusan, kemudian ada proses implementasi kebijakan, kemudian proses evaluasi kebijakan, kemudian kembali lagi ke dalam formulasi kebijakan publik. Nah, ketika sebuah masalah publik itu didiskusikan dalam sebuah proses analisis kebijakan publik, di sana muncul beberapa alternatif kebijakan, ya, muncul beberapa alternatif kebijakan. Dari beberapa alternatif kebijakan yang dimungkinkan dapat menjadi solusi atas masalah publik, sekali lagi, ketika muncul beberapa alternatif kebijakan sebagai solusi atas masalah publik yang sedang dihadapi pemerintah, salah satu bagian yang penting adalah tentang peramalan dan penilaian. Ya, jadi nanti jika memungkinkan Anda juga membaca literatur analisis kebijakan publik karena saling terkait begitu. Di dalam analisis kebijakan publik itu ada proses peramalan dan penilaian sebuah kebijakan. Mengapa butuh diramal dan mengapa butuh dinilai? Itu adalah memberikan informasi tentang prediksi masa depan jika suatu alternatif kebijakan itu diambil. Jadi seluruh alternatif kebijakan itu diramal bagaimana masa depannya jika itu diambil oleh pengambil kebijakan. Diramal, diprediksi apa yang hendak dicapai, apa dampak yang hendak dicapai, dan informasi terkait dengan apa-apa saja yang dimungkinkan juga terjadi menjadi suatu kenyataan jika kebijakan itu diambil. Jadi dampak yang bisa diprediksi itu sudah bisa dilaporkan saat peramalan kebijakan. Sehingga kemudian ketika pengambil kebijakan itu mengambil sebuah alternatif kebijakan yang itu direkomendasikan oleh analis kebijakan, maka diharapkan ketika dia diimplementasikan dan sekarang kita memasuki fase evaluasi kebijakan, maka catatan peramalan dan penilaian itu kita buka kembali. Apakah kemudian peramalan yang dulu dilakukan oleh analis kebijakan itu mampu direalisasikan oleh implementator kebijakan di lapangan? Mampu diperoleh oleh kebijakan atau program yang telah diambil? Bisa dipahami ya? Jadi proses peramalan yang dulu dilakukan saat analis kebijakan itu saat evaluasi kebijakan dipanggil kembali, kita akan cross-check kembali apakah kemudian penilaian peramalan yang dulu pernah dilakukan oleh analis kebijakan itu telah mampu direalisasikan oleh program atau kebijakan setelah dia diimplementasikan. Secara sederhana misalnya nih, ini hanya sekedar ilustrasi saja ya supaya kita mudah memahaminya. Misalnya kita kedapatan misalnya saja memiliki berat badan lebih begitu, obesitas lah begitu misalnya ya, obesitas. Kemudian ada seorang sales begitu, makanan kesehatan misalnya saja, itu datang ke kita. Datang, Pak, ini saya bawa suplemen kesehatan. Kalau Bapak mengkonsumsi suplemen ini selama 30 hari begitu, maka nanti di hari ke-31 begitu, berat badan Bapak itu turun 5 kg, misalnya nih, misalnya. Nah, kemudian kita eksekusi nih, karena kita punya masalah berat badan, beberapa alternatif solusi ya, alternatif solusi sudah datang kepada kita. Ada yang menawarkan produk 1, produk 2, produk 3 begitu. Nah, kemudian
Setelah kita analisis begitu, kita yakin bahwa produk inilah yang paling rasional. Misalnya, dia menjanjikan selama 30 hari itu turun 5 kilo. Kita beli begitu. Nah, setelah itu berjalan 30 hari, hari ke-31, kemudian saatnya kita mengecek gitu. Apakah kemudian janji dari sales itu berhasil terrealisasi. Seseorang implementator dan evaluator kebijakan, selama rentang waktu kebijakan itu diimplementasikan, dia sebenarnya juga sudah bisa memprediksi dari hasil evaluasi kebijakan. Ya, tentu saja kalau kita minum makanan kesehatan dari hari pertama sampai hari ke-30 itu kan ada prosesnya ya. Hari ke-10 begitu harapannya sudah turun 1 kilo misalnya saja. Begitu naik ketimbangan, loh ini kok malah tetap begitu ya. Hari ke-20, loh kok tetap juga begitu ya. Hari ke-30 itu sudah wanti-wanti ini bakal gagal nih. Bukannya naik, bukannya turun, tapi malah naik misalnya. Naik 1,1 begitu misalnya. Nah, sekali lagi, seorang mentor dan evaluator kebijakan, selama kebijakan itu berjalan, itu sebenarnya dia sudah bisa menduga-duga ya. Bagaimana capaiannya ketika melihat implementasinya itu ternyata tidak berjalan seperti yang diinginkan. Janji seseorang ketika tadi menawarkan suplemen kesehatan turun 5 kilo selama 30 hari, itu adalah peramalan. Kemudian ketika di hari ke-30 ternyata, di hari ke-31 ternyata berat badan kita itu justru naik 0,1 kg misalnya saja. Nah, itu akan dicek kembali. Itu outputnya sangat mudah dinilai ya. Kalau tadi contohnya sangat empirik, sangat mudah untuk mengklarifikasinya. Itu outputnya. Ya, dampaknya misalnya saja, dampaknya. Jadi kalau nanti Bapak mengkonsumsi suplemen ini begitu, berat badan Bapak akan turun, muka semakin cerah misalnya, muka semakin bercahaya begitu misalnya ini. Misalnya. Kemudian badan terasa bugar dan sebagainya, dampak dari turunnya berat badan itu dampaknya. Nah, kita klarifikasi. Di hari ke-31 misalnya, berat badan kita itu nggak naik, malah naik 0,1, kemudian dampak tadi ternyata nggak bisa dicapai. Dampak bahwa kita akan memiliki wajah cerah, lebih segar, lebih sehat itu nggak muncul, karena outputnya saja sudah tidak terbukti. Jadi yang pertama, ketika kita bicara mengenai analisis dampak, evaluasi dampak begitu, kita harus membuka kembali peramalan yang dulu pernah dilakukan, tujuan, target-target yang dulu dijanjikan saat kebijakan itu hendak diambil. Nah, evaluasi kebijakan publik itu hendak menilai apakah dampak tersebut telah benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jadi inilah proses terpenting dari evaluasi kebijakan adalah menilai apakah dampak yang telah didapat oleh publik itu benar-benar seperti yang dulu diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sehingga kemudian analis dampak sosial itu menjadi penting. Jadi salah satu varian dari evaluasi kebijakan publik itu adalah analis dampak sosial, ADS, analisis dampak sosial. Sehingga ketika menyusun evaluasi kebijakan, menyusun analisis dampak sosial, dampak dari kebijakan publik, itu nggak boleh bias. Ya, tidak boleh bias, tidak boleh multi interpretatif. Dia harus disusun secara rasional, handal dan sahih ya. Handal dan sahih. Handal itu bisa dipertanggungjawabkan, sahih itu adalah memuat kebenaran, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diuji oleh orang lain. Nah, evaluator kebijakan memiliki letak yang strategis di sini. Dia nggak boleh berada di atas kepentingan manapun. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia harus objektif. Kalau dia hanya bekerja kepada atasannya, dia pasti akan memberikan laporan-laporan yang menyenangkan sehingga atasannya senang. Kalau dia bekerja kepada suatu pihak tertentu, dia pasti akan sebisa mungkin untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi pihak yang mempekerjakannya. Tetapi seseorang evaluator kebijakan itu nggak boleh memihak. Dia harus pro kepada publik. Ya, dia harus objektif.
rasional, bisa membuktikan temuan-temuan lapangan itu secara meyakinkan, bisa diuji, bisa dilihat oleh orang lain. Itu tantangan seorang evaluator kebijakan. Sehingga kemudian logika yang dikembangkan adalah logika empiris. Tidak boleh spekulatif, tidak boleh hipotetik atau hipotesis atau belum terbukti, bahkan kemudian nggak boleh juga asumtif teoritik, nggak boleh. Kenapa? Karena kita sedang berbicara mengenai realitas empirik di lapangan kebijakan. Kita tidak lagi bekerja di atas meja yang kemudian kita hanya bertemu dengan buku, jurnal, dan konsep-konsep. Tidak. Evaluator kebijakan adalah dia hendak menilai sesuatu yang terjadi di lapangan, apakah dampak yang dulu dijanjikan oleh pembuat kebijakan setelah dia diimplementasikan itu terbukti di lapangan. Maka temuannya itu nanti harus berani untuk diuji ulang oleh orang lain, apakah temuan kita itu objektif atau tidak. Maka kemudian kita harus memperkuatnya dengan data yang valid. Sekali lagi, kita harus memperkuat data yang valid. Kegiatan analisis dampak sosial, skupnya banyak sekali. Ini misalnya contoh yang dikemukakan oleh Van Klee, ya. Kegiatan analisis dampak sosial itu penting untuk mendorong, ya, partisipasi dalam desain lingkungan dari intervensi yang direncanakan. Jadi analisis dampak sosial itu salah satunya. Ini adalah analisis dampak sosial yang dilakukan di awal, ya, yang nanti juga bisa digunakan sebagai pisau ketika mengevaluasi sebuah kebijakan. Ya, di awal analisis dampak sosial itu bisa mendorong partisipasi warga sehingga kemudian sesuai dengan desain lingkungan dan intervensi yang direncanakan. Ya, jadi kita menelaah bagaimana ketika kebijakan itu nanti akan diambil, desain kebijakan seperti apa yang relevan dengan warga sekitar, dengan konteks budaya sekitar, dengan lingkungan sekitar. Jadi kegiatan analisis dampak sosial itu ikut berpartisipasi dalam mendesain lingkungan dari intervensi yang direncanakan, dari sebuah kebijakan yang mau diambil. Kemudian analisis dampak sosial itu kegiatannya salah satunya adalah mengidentifikasi masyarakat yang tertarik dan terkena dampak. Maksudnya adalah analisis dampak sosial itu harus mampu mengidentifikasi kelompok yang bakal mendukung dan kelompok yang bakal antipati terhadap sebuah kebijakan yang diambil. Itu bagian dari analisis dampak sosial. Kemudian memfasilitasi dan mengkoordinasikan partisipasi pemangku kebijakan, pemangku kepentingan. Jadi analisis dampak sosial itu bisa jadi sering berdiskusi dengan para stakeholder, mendiskusikan tentang alternatif-alternatif kebijakan yang akan diambil. Mereka bisa saling bertemu sehingga kemudian konflik ketika nanti kebijakan itu diambil itu dapat diminimalisir. Ini salah satu kegiatan dari analisis dampak sosial. Dan nampaknya kebijakan kita itu belum banyak yang memanfaatkan analisis dampak sosial ini sebagai proses, sebagai prosedur untuk meminimalisir konflik begitu. Ya, kenapa? Karena kebanyakan pengambil kebijakan itu merasa dirinya memiliki otoritatif untuk mengambil kebijakan, dia tidak memerlukan pihak lain untuk mendukung kebijakan itu, tidak membutuhkan legitimasi dari publik untuk mengambil sebuah kebijakan. Dan itu mulai dari sekarang kita harus hindari. Kita harus mau berdialog dengan publik untuk kebijakan yang akan mereka terima. Ya, sebisa mungkin seperti itu. Kebijakan yang demokratis harus kita mulai budayakan begitu. Dan nanti ketika Anda sudah mendapatkan materi ini, ketika nanti Anda menjadi seorang birokrat, sebagai seorang pengambil kebijakan, sebagai tokoh elit politik begitu, Anda harus sadar bahwa kebijakan yang Anda ambil itu akan berdampak kepada orang lain. Maka ketika orang lain itu akan menerima dampak dari kebijakan kita, sejauh mungkin kita mendialogkan kebijakan itu kepada warga yang akan terdampak utamanya. Ya, utamanya kepada mereka yang akan terdampak. Pengalaman saya agak unik ya. Suatu ketika kami diberi kesempatan untuk melakukan analisis kebijakan, pembuatan naskah akademik tentang toko modern dan pasar tradisional. Toko modern dan pasar tradisional. Toko modern itu yang biasanya ada dua inisial itu ya, A dan I itu saya kira hampir secara nasional banyak begitu.
selama ini kan ada masalah dengan pasar tradisional. Di suatu kabupaten kami diundang untuk menyusun naskah akademiknya. Rekomendasi kami adalah bahwa toko modern itu minimal memiliki jarak dengan pasar tradisional itu 1,5 kilometer, 1.500 meter. Jadi 1,5 kilometer minimal jarak yang diperbolehkan dari pasar tradisional. Untuk apa? Untuk melindungi pasar tradisional, saudara-saudara kita penggerak UMKM, saudara-saudara kita yang setiap hari berusaha di pasar agar mereka itu tetap nyaman. Mereka tidak berkompetisi dengan pemodal besar di toko modern itu. Ya, kemudian juga kami merekomendasikan setiap atau seluruh izin yang sudah ada terkait dengan toko modern dan itu jaraknya 1,5 kilometer belum dan baru pondasi itu kami rekomendasikan, kita rekomendasikan untuk dicabut, dibatalkan perizinannya. Rekomendasi kami cukup ekstrim ya. Kenapa? Karena kami memiliki keyakinan bahwa pemerintah itu harus hadir di tengah pengusaha-pengusaha kecil. Kalau pemerintah kemudian tidak serius dan tidak menganggap ini penting, maka saudara-saudara kita penggerak usaha kecil itu akan tergilas dengan pemodal-pemodal besar. Kami sangat yakin bahwa 1,5 kilometer itu adalah jarak minimal yang cukup ideal, dan kalau ada izin yang sudah terbit dan jaraknya masuk dalam area 1,5 kilometer itu bisa dibatalkan selama dia baru pondasi. Tapi kalau dia sudah berwujud bangunan, maka itu bagian dari yang sudah tidak bisa dicabut atau tidak bisa dibatalkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika usulan ini didiskusikan di gedung dewan begitu, tokoh-tokoh yang diundang untuk dengar pendapat itu adalah pengusaha-pengusaha di toko modern. Toko modern. Kenapa? Karena mereka adalah pihak yang dianggap akan mendapatkan dampak terbesar dari kebijakan yang kita ambil. Jika secara substansi memang mereka yang bakal terdampak ya, akan memiliki dampak serius. Kenapa? Karena mereka harus memiliki jarak minimal 1,5 kilometer dari pasar. Kemudian bagi yang sudah memiliki izin dan masih pondasi, izinnya dibatalkan. Mereka menjadi sosok-sosok penting dalam dialog dan diskusi itu, tetapi kami mempertanyakan kenapa yang diundang itu hanya warga yang terdampak, yaitu tadi toko modern, tetapi kemudian warga yang tanda petik akan dibela oleh kebijakan itu tidak diundang. Jadi pedagang-pedagang pasar tradisional, paguyuban pedagang itu nggak diundang. Ini agak aneh itu. Agak aneh. Hanya yang diundang yang terdampak saja. Sekali lagi, analisis dampak sosial itu bisa dilakukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang akan diuntungkan dan terkena dampak. Kemudian memfasilitasi, mengkoordinasikan partisipasi pemangku kebijakan atau stakeholder yang akan ada di seputaran area kebijakan itu. Kemudian mendokumentasikan dan menganalisis latar sejarah lokal yang akan mendapatkan intervensi yang direncanakan sehingga mampu menafsirkan tanggapan terhadap intervensi dan untuk menilai dampak kumulatif. Maksudnya adalah begini, setiap kebijakan itu pasti akan bersinggungan dengan konteks budaya lokal, ya, konteks lokal itu pasti. Sehingga kemudian analisis dampak sosial itu juga penting melihat latar sejarah wilayah tersebut yang akan mendapatkan intervensi, sehingga kemudian kita bisa menafsirkan atau memprediksi tanggapan kelompok masyarakat yang akan diintervensi itu terhadap kebijakan yang akan mereka terima. Ya, jadi sekali lagi pengambil kebijakan itu harus sensitif. Dalam kasus ini tadi sudah disebutkan adalah konteks sejarah ya, masyarakat sekitar, nilai-nilai yang berlaku, apa yang mereka bela dan sebagainya, sehingga kemudian ketika kebijakan itu diambil kita tahu respon mereka itu bakal mendukung atau menolak. Dulu di Jakarta itu juga ada kasus yang panas ya, ketika kasus daerah di pesisir Jakarta itu hendak digusur sebagai area pelabuhan, tetapi kemudian komunitas di situ menolak. Kenapa? Karena di situ ada kuburan keramat, kuburan yang dianggap mereka itu adalah tokoh pendahulu yang sangat penting dan berharga, bersejarah,
berarti buat komunitas itu. Dan itu bentroknya luar biasa. Ya, bentroknya luar biasa. Nah, itu adalah suatu contoh pengambil kebijakan itu nggak boleh membuta terhadap konteks budaya lokal. Nggak boleh. Ya, harus sensitif. Karena penolakannya bisa jadi sangat ekstrim ya. Kemudian mengumpulkan data dasar atau profil sosial untuk memungkinkan evaluasi dan audit penilaian dampak proses dan intervensi yang direncanakan itu sendiri. Ini mengumpulkan data dasar profil sosial, misalnya berapa orang yang memiliki latar belakang pekerjaan pedagang, petani, swasta, PNS dan sebagainya. Ya, itu dipetakan. Ya, usianya berapa yang usia lanjut, berapa yang usia produktif, berapa yang usia bayi dan anak-anak, sehingga kemudian ketika nanti kebijakan itu dilontarkan kepada mereka, daya dukungnya jelas. Pada komunitas yang memiliki bayi atau anak banyak misalnya, program pro kepada kesehatan anak dan bayi itu pasti akan mendapatkan banyak dukungan. Tapi kalau kemudian komunitas tertentu itu anak usia bayi dan kecilnya itu sedikit bahkan tidak ada, mendatangkan program itu pasti akan mendapatkan respon yang menarik bagi kelompok sasaran. Kenapa? Karena mereka merasa tidak memiliki anak atau bayi begitu. Kemudian selanjutnya adalah memberikan gambaran yang kaya tentang konteks budaya lokal dan mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai masyarakat lokal, khususnya bagaimana nilai-nilai itu berhubungan dengan intervensi yang direncanakan. Nah, ini tentang konteks nilai ya dari budaya mereka. Jadi ketika kebijakan itu diambil, responnya itu bisa kita prediksi. Nah, saya beri contoh misalnya jaminan kesehatan daerah misalnya, kebijakan jaminan kesehatan daerah. Kami juga sedang merancang sebuah naskah akademik untuk kebijakan jaminan kesehatan daerah di suatu kabupaten begitu. Di konteks masyarakatnya itu ada budaya tole-tole atau apa namanya iuran ya, ketika mereka mau menjenguk orang yang sakit. Ya, ketika ada saudara tetangga yang sakit, itu mereka dengan sukarela hendak menjenguk si sakit tersebut. Sebelumnya ada tole-tole, iuran begitu, yang nanti akan diserahkan kepada saudara, kerabat, kolega, teman yang sedang sakit. Itu adalah wujud bahwa di masyarakat setempat itu sangat peduli kepada orang sakit. Sangat peduli kepada orang sakit. Orang sakit itu harus dibantu sebisa mungkin, sekecil apapun itu, sumber daya yang kita miliki harus kita dukung orang yang sakit itu. Nah, ketika konteks itu kita ubah menjadi jaminan kesehatan daerah atau BPJS lokal misalnya saja, setiap masyarakat itu membayar iuran, itu relatif akan mendapatkan daya dukung. Kenapa? Karena mereka sadar ketika ada orang sakit itu pasti perlu bantuan. Sehingga ketika mereka melakukan iuran BPJS atau Jamkesda, mereka sadar bahwa ini adalah bagian dari kewajiban sosial membantu orang yang sakit. Nah, ketika nilai itu bisa kita dapatkan data dan informasinya, maka kita yakinkan bahwa kebijakan yang kita ambil itu relatif akan mendapatkan penerimaan di khalayak. Dan itu penting bagi seorang analis kebijakan. Kenapa kita berbicara ini dulu? Karena analis dampak sosial itu nanti dalam evaluasinya bisa kita gunakan juga. Ketika nanti di akhir itu evaluasinya ada penolakan dari warga, kita bisa buka catatan ini. Jangan-jangan memang nilai yang dianut warga setempat itu berbeda dengan nilai dari kebijakan. Baik. Selanjutnya mengidentifikasi dan menjelaskan aktivitas yang mungkin menimbulkan dampak. Jadi ketika suatu kebijakan itu tidak diambil, bisa dijelaskan secara analis dampak sosial apa yang bakal terjadi setelah kebijakan itu diambil. Kemudian memprediksi, menganalisis kemungkinan dampak dan bagaimana pemangku kepentingan yang berbeda akan merespon. Jadi nanti saat melakukan analis dampak sosial, seseorang itu bisa memprediksi ya. Kita bisa memprediksi kemungkinan dampak dan bagaimana para pihak yang ada dalam lingkup kebijakan itu merespon kebijakan yang sedang diimplementasikan. Oke, ini bagian dari kegiatan analis dampak sosial. Mengapa kita diskusikan analis dampak sosial ini yang seakan-akan ini adalah diskusi sebelum suatu kebijakan itu diambil? Sebab dalam evaluasi kebijakan setelah kita nanti mendapatkan hasil evaluasinya, kita juga akan berdiskusi untuk merancang kebijakan berikutnya. Ya, sekali lagi,
evaluasi kebijakan itu nanti bukan hanya menilai kebijakan itu berhasil atau gagal, tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah seorang evaluator kebijakan itu memberikan informasi dan data yang penting kepada pengambil kebijakan, apakah kebijakan yang lalu itu perlu diteruskan tanpa modifikasi, diteruskan dengan modifikasi, atau bahkan dihentikan. Nah, itu pentingnya evaluator kebijakan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian membantu mengevaluasi dan memilih alternatif. Nah, sekali lagi, ketika kita mengevaluasi dampak begitu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan alternatif-alternatif baru sebagai opsi pengembangan kebijakan di masa yang akan datang. Membantu memilih, mengevaluasi dan memilihkan alternatif, termasuk opsi mengembangkan rekomendasi kebijakan. Kemudian membantu dalam pemilihan lokasi. Analisis dampak sosial itu membantu memilihkan lokasi terhadap sebuah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Ya, seperti tadi, misalnya ada program ibu hamil, maka kemudian analisis dampak sosial harus mampu menunjukkan mana wilayah yang banyak terdapat ibu hamilnya. Nah, begitu. Analisis dampak sosial mampu melakukannya. Kemudian merekomendasikan langkah-langkah mitigasi, langkah-langkah persiapan ketika kebijakan itu memiliki risiko untuk ditolak atau gagal di suatu tempat. Ya, membantu dalam proses penilaian dan memberikan saran tentang kompensasi finansial atau non finansial. Jadi ketika kebijakan itu diambil, itu pasti ada orang yang diuntungkan dan ada orang yang dirugikan. Bagaimana kemudian pengambil kebijakan itu mendapatkan info apa yang diinginkan oleh kelompok menerima keuntungan dan kelompok penerima dampak begitu, itu mampu disediakan dalam ADS. Kemudian menggambarkan potensi konflik antar pemangku kepentingan dan memberi nasihat tentang proses resolusinya. Jadi ketika kebijakan itu tidak diambil, analisis dampak sosial itu harus memberikan informasi kemungkinan konflik yang terjadi di masyarakat dan memberikan nasihat kepada pengambil kebijakan apa langkah yang harus diambil untuk memberikan solusi atas konflik tersebut. Kemudian mengembangkan strategi penanggulangan untuk menangani dampak sisa atau dampak yang tidak dapat dikurangi. Jadi ketika suatu kebijakan itu diambil, sudah dapat diprediksi dampak yang dampak sisa ya, dampak yang tidak dapat dihindari, tidak dapat dikurangi, itu bagaimana strategi penanggulangannya, itu disediakan oleh analisis dampak sosial ini. Kemudian berkontribusi pada pengembangan keterampilan dan kapasitas membangun di masyarakat. Analisis dampak sosial harus bisa menyediakan informasi tentang pengembangan keterampilan dan kapasitas apa saja yang dibutuhkan di kelompok sasaran, baik itu yang terdampak maupun yang mendapat keuntungan maupun yang tidak mendapatkan keuntungan. Oke, kemudian memberi saran tentang pengaturan kelembagaan dan koordinasi yang tepat untuk semua pihak. Analisis dampak sosial menyediakan informasi bagaimana para stakeholder itu dikoordinasikan, kelembagaannya seperti apa, itu harus ada dalam analisis dampak sosial. Kemudian membantu dalam merancang dan mengimplementasikan pemantauan dan program manajemen. Sekali lagi, ketika analis kebijakan itu bekerja, sebelum dia direalisasikan di lapangan, itu segala macam aturan tentang implementasinya itu sudah dilakukan di awal. Siapa kelompok pelaksananya, aparat pelaksananya, bagaimana mereka bekerja, berkoordinasi, itu harus sudah selesai dalam analisis kebijakan publik, dan itu bisa dilakukan dalam analisis dampak sosial. Sekali lagi, analisis dampak sosial ini bisa dilakukan saat kebijakan itu belum diambil, dan bisa dilakukan setelah kebijakan itu dievaluasi oleh evaluator. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, semoga saja kita bisa mendapatkan gambaran bahwa dalam evaluasi kebijakan ini kita mampu melakukan analisis dampak sosial. Baik. Apa manfaat dari ADS? Analisis dampak sosial. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan kepastian yang lebih besar untuk investasi proyek dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Dengan adanya analisis dampak sosial, kita bisa memprediksi keuntungan dari investasi kebijakan, investasi proyek yang dilakukan oleh pemerintah.
ya. Kemudian menghindari dan mengurangi risiko dan konflik sosial yang dihadapi oleh industri dan komunitas dan juga kebijakan yang pemerintah. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah secara dini, ya. Kemudian meningkatkan perencanaan untuk infrastruktur sosial dan fisik. Kemudian menginformasikan dan melibatkan internal dan eksternal pemangku kepentingan untuk membantu dan membangun kepercayaan dan masa depan yang saling menguntungkan. Kemudian meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan dan peningkatan daya tarik dan retensi terampil pekerja. Kemudian mewariskan hal positif di luar umur proyek. Kemudian meningkatkan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kinerja sosial dan reputasi perusahaan. Jadi intinya ADS itu nantinya dilakukan sebelum kebijakan itu diambil dan juga setelah kebijakan itu selesai diimplementasi di lapangan. Analisis dampak sosial bisa dilakukan, memberikan informasi apakah yang dulu dicatatkan dalam prediksi analisis kebijakan publik itu dalam realita di empirik di lapangan setelah kebijakan itu diambil itu dapat tercapai. Nah, kita bisa melakukan analisis ini dan analisis dampak sosial. Sehingga kemudian dalam analisis dampak sosial itu data harus akurat, ya. Hasil analisisnya itu valid, prosedur analisisnya itu handal dan reliable, ya. Itu penting. Data harus akurat, analisisnya juga harus handal, prosedurnya juga harus reliable. 3 kunci itu, datanya akurat, hasil analisisnya valid, prosedurnya reliable. Reliable itu bisa membedah masalah itu sesuai dengan instrumen yang kita miliki itu mampu membedah masalah yang kita hadapi. Nah, di sini ada beberapa catatan penting ya terkait dengan evaluasi dan analisis dampak sosial. Terkait dengan data khususnya. Ketika berbicara mengenai data yang bisa dipercaya atau data kredibel, itu memang data dari pemerintah itu salah satu data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi dalam evaluasi kebijakan, seorang analis kebijakan itu harus berhati-hati terhadap data yang berasal dari pemerintah. Kenapa? Karena seringkali data yang dimiliki oleh kantor pemerintah itu kadang tidak menggambarkan sesuatu yang real di lapangan. Mengapa itu terjadi? Karena para bawahan itu membuat laporan yang hanya terkesan menyenangkan bagi atasan. Ya, sekali lagi ketika menghadapi kita melakukan evaluasi kebijakan, kemudian ada data yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah, seorang analis kebijakan, seorang evaluator kebijakan itu harus hati-hati. Sebab jangan sampai data yang dia miliki itu berbeda dengan realitas empirik di lapangan. Sehingga kemudian ya mau tidak mau seorang evaluator kebijakan itu harus turun di lapangan secara langsung. Mengkonfirmasi apakah data yang dimiliki oleh kantor pemerintah itu betul-betul benar. Dan kalau kemudian terjadi selisih atau perbedaan, maka evaluator harus mengambil posisi data mana yang akan dia gunakan untuk mengevaluasi kebijakan. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Nah, tetapi sekali lagi, kita beruntung, kita ada di era big data, kita bisa mengecek data yang kita miliki itu apakah benar atau tidak melalui sumber-sumber kredibel yang lain. Nah, itu kita diuntungkan ada di era big data. Tantangan ADS, analisis dampak sosial, seorang evaluator kebijakan itu harus pro publik dan menjauhkan diri dari kepentingan politik tertentu. Ya, pro kepada publik versus pro kepada kepentingan tertentu. Kita harus pro kepada publik. Kemudian antara rasional dan politis. Kita harus rasional, kita harus objektif, kita harus menghindari evaluasi kebijakan itu dari sisi politis, dari tekanan politik manapun. Sebab apa? Sebab kita sedang berada dalam titik kritis sebuah kebijakan.
Apakah kebijakan yang kita evaluasi itu kita akan hentikan, kita teruskan, atau kita teruskan dengan modifikasi, dengan perbaikan, dengan hal-hal yang kita temukan di lapangan. Ini menjadi penting. Kalau seseorang itu berada dalam tekanan, kalau seorang evaluator kebijakan publik itu ada dalam tekanan, maka dia tidak akan mampu memberikan rekomendasi yang menguntungkan bagi publik. Kenapa? Karena dia sekali lagi mendapatkan tekanan dan tidak berani untuk mengutarakan revisi, kreasi, modifikasi dari kebijakan yang sebelumnya. Dan ini penting Anda pahami. Sehingga kemudian seorang evaluator kebijakan itu memiliki posisi penting. Ya, pekan lalu kita sudah berdiskusi mengenai peran birokrat di masa sekarang. Birokrat saat ini itu memiliki kedudukan yang strategis, khususnya dalam evaluasi kebijakan. Ketika hal-hal empirik di lapangan itu membutuhkan perubahan pada sisi kebijakan, maka seorang birokrat, seorang implementer kebijakan itu harus berani menyuarakan perubahan kepada pengambil kebijakan. Meskipun dia ada di bagian paling bawah saat kebijakan itu diambil, ya, saat kebijakan itu diimplementasikan, dia harus bersuara untuk merekomendasikan bahwa kebijakan itu harus berubah untuk bisa mendapatkan hal positif yang lebih banyak bagi publik. Selanjutnya ya, lalu apa yang bisa kita lakukan dalam langkah-langkah ADS ini? Oke, yang pertama yang bisa kita lakukan langkah-langkah analisis dampak sosial adalah secara vertikal memetakan jenis dampak yang mungkin terjadi. Nanti akan ada bagannya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian secara horizontal melihat maupun memprediksi kecenderungan reaksi yang diberikan oleh subjek yang terkena dampak tersebut. Kemudian secara komprehensif merumuskan penyesuaian kebijakan yang harus dilakukan oleh policy makers. Nah, yang terpenting, yang pertama dalam melakukan analisis dampak sosial adalah batasi alternatif kebijakan, kemudian aspek apa dan yang mengenai kelompok sosial mana yang perlu dikaji. Oke, dimensi-dimensi dampak dalam hal pengamatan itu harus memuat kausalitas kritis. Kausalitas kritis itu bermakna bahwa kita harus meyakinkan bahwa dampak dari suatu kebijakan itu dampak dari sesuatu fenomena yang kita temui di lapangan itu benar-benar merupakan dampak dari kebijakan yang sedang diimplementasi. Jadi sekali lagi, kausalitas kritis itu kita mempertanyakan apakah hasil yang sekarang ada itu benar-benar akibat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ya. Misalnya kalau tadi saya tanyakan mengenai pulsa kuota belajar begitu, kehadiran misalnya 95% mahasiswa dalam kelas itu apakah dampak dari pulsa yang diberikan kepada mahasiswa? Nah, itu harus ada kausalitas kritisnya. Ya. Berapa persen dampak positif dari pulsa kuota belajar itu bisa dianalisis. Maka kemudian harus dibersihkan mana mahasiswa yang memang semula itu sudah punya wifi di rumahnya masing-masing, ya. Kemudian berapa persen mahasiswa yang kuliah online itu di wifi publik yang ada di kafe misalnya saja juga, ya, berapa persen, sehingga kemudian analisis dampaknya itu bersih dari faktor eksternal, meyakinkan bahwa misalnya kehadiran pemberian pulsa kuota itu memberikan suplai berapa persen kehadiran mahasiswa di kelas. Nah, itu harus bisa diukur. Oke. Kemudian memiliki wawasan yang komprehensif. Wawasan komprehensif, seorang evaluator kebijakan itu harus memiliki wawasan yang luas. Dia bisa mencermati fenomena dampak itu secara baik. Kemudian dilakukan secara cermat. Sekali lagi harus dilakukan secara cermat. Ini menurut Wibawa, Purbokusumo, dan Pramusinto. Kemudian dimensi-dimensi waktu. Ini juga dimensi dampak yang patut dipertimbangkan. Waktu, ya. Waktu sebisa mungkin evaluasi kebijakan, evaluasi dampak kebijakan itu tidak terlalu jauh dari suatu kebijakan itu selesai diimplementasikan.
Ya, jangan terlalu jauh. Sebab pengukurannya kalau terlalu jauh itu jangan-jangan dampaknya itu sudah hilang. Maka sebisa mungkin evaluasi dampak itu tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Ya, diprediksi saja masa yang cukup sehingga kemudian dampak itu bisa diamati dengan baik. Kemudian selisih antara dampak aktual dan yang diharapkan itu bisa dilihat. Apa yang dulu diharapkan dengan yang sekarang muncul itu bisa diukur. Kemudian tingkat agregasi dampak, seberapa tinggi dampak di lapangannya sesungguhnya, itu bisa diukur. Kemudian jenis dampak, ada dampak yang diinginkan dan ada dampak yang tidak diinginkan. Jenis dampak yang sebelumnya dapat diprediksi dengan jenis dampak yang ternyata tidak diprediksi oleh sebelumnya. Ini dimensi dampak. Nah, kemudian juga ada masalah lain dalam dimensi dampak itu, misalnya wilayah. Nanti ketika kita mengevaluasi kebijakan publik, maka pastikan wilayah kita itu jelas. Apakah dia tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, atau desa. Dipastikan dulu ruang lingkup evaluasi yang kita lakukan. Kemudian ukuran programnya, berapa orang yang tercakup dalam kebijakan yang akan kita evaluasi. Kalau kita hendak mengevaluasi misalnya program bantuan pangan non tunai misalnya BPNT, itu tingkat mana? Tingkat kecamatan. Oke, kita sepakati bahwa kita akan meneliti evaluasi kebijakan tingkat desa. Desanya desa mana? Sebutkan desa X. Nah, kalau kita sudah menyebutkan desa X, kita harus fix dulu berapa kelompok penerima manfaat BPNT di desa X ini. Itu harus dicakup, diketahui lebih dahulu. Oke, kemudian kebaruan program. Apakah kebijakan yang diambil itu program yang baru atau lama, kebijakan yang inkremental atau kebijakan yang radikal, kebijakan yang tambal sulam atau kebijakan yang ekstrim, yang perubahannya banyak begitu. Kemudian menurut Becker itu ada tipologi analis dampak sosial. Dia membedakan menjadi 3, yaitu pada mikro level, ini meso level, dan makro level. Pada mikro level itu analisisnya adalah terkait dengan individu-individu dan demografi yang bisa di-cover dengan mudah begitu. Kemudian meso level itu melihat pada perilaku kolektif aktor, apakah mampu kebijakan itu mengubah perilaku kolektif aktor, organisasi, dan gerakan sosial. Ini di meso level. Tentu saja ketika kita bergerak dari mikro, meso ke makro, itu analisisnya tentu akan menjadi lebih sulit. Pembuktiannya harus lebih memadai. Ya, kalau yang pertama itu lebih melihat pada perubahan tingkat individu dan komunitas yang sempit begitu. Yang kedua itu melihat perilaku kolektif, organisasi, dan gerakan sosial. Yang ketiga, Social Impact Assessment Project on Macro Level. Ini melihat apakah dampaknya itu berlaku tingkat nasional, politik internasional, dan sistem hukum. Langkah-langkah analisis dampak sosial. Yang pertama, yaitu kita mengembangkan file input analisis dampak sosial. Kita memiliki data tentang kebijakan yang hendak kita evaluasi. Kebijakan yang akan dianalisis, misalnya ini terkait dengan input ya, file input analisis dampak sosialnya. Kebijakan yang dianalisis itu, teknologi yang dipakai itu seperti apa, kemudian program yang diimplementasi itu program apa. Kemudian analisis dampak fisik dan ekonomi. Sebelumnya kita menyusuri ketika kebijakan ini diambil, kebijakan ini akan diharapkan memberikan dampak ekonomi seperti apa, dampak lingkungan seperti apa, itu file dalam konteks input. Ya, ini harus kita dapatkan terlebih dahulu. Ini di langkah pertama. Intinya kita mengenali kebijakan yang sedang atau akan kita analisis. Yang kedua adalah mendeskripsikan dampak sosial, ya, mendeskripsikan dampak sosial. Yang pertama kita melihat dari unitnya. Apakah kebijakan ini itu akan memberikan dampak bagi rumah tangga dan individu, bagi masyarakat, organisasi dan kelompok sosial, lembaga dan sistem sosial. Kita identifikasi dulu unit-unitnya.
Kemudian area dampaknya, secara ekonomi itu seperti apa, secara politik itu seperti apa, sosial seperti apa, budaya seperti apa. Ini langkah kedua, dikenali dulu. Yang pertama, kita bicara mengenai inputnya, kebijakannya, dan dampak yang diinginkan. Yang kedua, kita mendeskripsikan tentang unit dan area dampaknya. Oke, jika sudah kita kenali dengan baik, langkah selanjutnya adalah langkah ketiga, kita menentukan respon dari individu dan kelompok pedampak yang terkena dampak. Misalnya sikap terhadap program, ya. Individu pedampak, organisasi dan kelompok pedampak, masyarakat pengguna, instansi pemerintah, birokrasi. Kenapa penting sikap terhadap program ini diidentifikasi? Yaitu dalam konteks konsep implementasi kebijakan, respon dari kelompok sasaran dan kelompok aparat pelaksana itu sangat besar dampaknya, ya, besar dampaknya. Ya. Ketika seorang itu antusias, dia paham tentang program, tentang kebijakan, dia pasti akan memberikan segala sumber daya agar program, agar kebijakan itu sukses. Ketika berhadapan dengan individu yang terdampak dan organisasinya itu pro kepada kebijakan, itu pasti akan memberikan hal yang positif bagi implementasi di lapangan, dan itu dimungkinkan juga akan berharga terhadap hasil dari kebijakan itu sendiri, terhadap dampak kebijakan itu sendiri. Ya, bagaimana sikapnya terhadap program. Kalau kemudian individu, aparat pelaksana, pejabat birokrasinya di tingkat lokal itu malas-malas saja, tidak energik, tidak antusias, maka kebijakan itu dampaknya pasti tidak akan optimal. Tidak akan optimal. Oke, saya memberi ilustrasi ya. Saya pernah suatu ketika hendak meneliti waktu itu program pemberantasan gizi buruk ya, program pemberantasan gizi buruk. Waktu itu isu itu sangat penting, sangat urgen. Bahkan waktu itu Presiden SBY langsung memanggil seluruh ya kepala daerah, bupati, wali kota di seluruh Indonesia untuk diinstruksikan secara langsung menggerakkan program pemberantasan gizi buruk. Ya, program pemberantasan gizi buruk. Intinya sangat luar biasa support pemerintah pusat terhadap program itu. Kenapa? Karena gizi buruk jika tidak segera ditolong, dia akan kehilangan IQ-nya, dan jika ada banyak anak Indonesia itu yang kehilangan IQ-nya di bawah standar, di bawah anak normal, maka dipastikan anak-anak ini di masa yang akan datang itu akan menjadi beban negara dan beban masyarakat. Sehingga supaya kedepannya dia tidak menjadi beban masyarakat dan beban negara, anak-anak ini harus segera ditolong, diberikan makanan tambahan, makanan yang bergizi, susu dan sebagainya, sehingga dia bisa mengejar ketertinggalannya dengan anak-anak normal yang lain. Maka waktu itu saya ingin meneliti bagaimana pemerintah daerah itu mengelola program gizi buruknya, program pemberantasan gizi buruk. Ketika saya datang ke suatu dinas kesehatan di satu kabupaten, ternyata saya mendapatkan hal yang tidak saya duga. Program yang sedemikian gentingnya sampai kemudian Presiden memanggil seluruh kepala daerah, ternyata di tingkat lokal itu responnya biasa-biasa saja. Saya datang ke dinas kesehatan, saya dipingpong pertama kali. Saya pertama kali disuruh untuk menghadap bidang bina program. Bina program bilang, maaf itu bukan di kami, program itu ada di Kesga, Kesehatan Keluarga. Saya datang lagi ke Kesga, saya tanya datanya, maaf mas, kami nggak punya datanya, memang itu ada di kami, tapi datanya kami nggak punya, datanya ada di Puskesmas. Bayangkan, ketika ada program yang digulirkan begitu penting, responnya diharapkan sedemikian cepat begitu, evaluasinya itu bisa dilakukan dengan monitoring dan evaluasi yang cepat pula, itu respon aparat birokrasi di tingkat lokal itu sangat rendah. Gizi buruk itu kan sangat terkait dengan asupan gizi yang mereka terima. Itu evaluasinya, itu harus cepat. Kalau hari ini mereka diberikan makanan tambahan selama 4 minggu ke depan, maka bulan depan itu harus ada monitoring, evaluasi di tengah program yang menunjukkan bahwa ada capaian yang positif terhadap anak-anak yang diberikan asupan gizi itu. Bayangkan kalau 1 bulan itu tidak dievaluasi, bulan kedua, bulan ketiga,
itu tanpa ada evaluasi, bagaimana kemudian target pemerintah untuk mendorong anak-anak itu selamat dari gizi buruk? Ya, maka disinilah pentingnya bagaimana respon aparat pelaksana terhadap program atau kebijakan. Kalau responnya itu biasa-biasa saja, tidak antusias, bahkan acuh begitu, maka program dan kebijakan itu relatif tidak akan memberikan dampak yang berarti. Kenapa? Karena dia sekedar program dan kegiatan rutin saja. Nah, maka itu penting dilihat dalam sebuah proses evaluasi dampak. Ya, baik. Kemudian yang kedua, langkah di bagian di langkah ketiga, yaitu adaptasi terhadap program. Apakah kemudian muncul keingintahuan dari aparat pelaksana, kelompok sasaran, mencari informasi, menafsirkan keadaan, memberi pendapat, ya, dan kemudian mereka mencari bantuan, datang ke kantor pemerintah dan sebagainya. Kemudian ada mengubah jadwal sehingga jadwal itu lebih adaptif terhadap warga penerima manfaat. Kemudian adanya penambahan dana, adanya material investasi tambahan begitu. Kemudian ada prioritas lain yang disusun ulang dan nilai-nilai yang ada itu dikenali dulu. Ya. Baik. Oke. Kemudian usaha untuk memodifikasi program, ya, terkait dengan adanya tekanan politik, kemudian adanya tindak peradilan, misalnya ada keputusan pengadilan, kemudian apakah ada usaha merusak properti program atau kebijakan, kemudian cara yang tidak langsung itu cara-cara yang yang dilakukan oleh warga, oleh kelompok penerima manfaat, aparat pelaksana, yang itu mempengaruhi program begitu. Baik. Oke, ini menarik untuk dievaluasi, ya, usaha untuk memodifikasi program. Misalnya saya beri contoh dalam program PNPM Mandiri Pedesaan, ya, itu banyak sekali modifikasi program dilakukan oleh kelompok menerima manfaat, oleh kelompok PNPM Mandiri Pedesaan. Misalnya dari cara mereka mengamankan modal atau aset mereka, mendorong setiap anggota itu untuk membayar iuran atau membayar kewajiban yang cicilan hutang mereka itu dengan tertib. Itu banyak variasinya. Banyak variasinya. Ya, misalnya di satu kelompok mereka sepakat kalau kemudian ada anggota yang nunggak begitu, sudah diingatkan 1, 2, 3 kali begitu, maka nama mereka di setiap tanggal tertentu itu akan dipampang di kantor seskamling desa begitu. Ada variasi begitu. Ada juga yang kalau ada yang nunggak akan diumumkan dalam momen arisan bulanan begitu. Nah, biasanya dengan model-model seperti itu anggota bisa lebih tertib begitu. Modal mereka bisa aman. Dan modal mereka dalam program PNPM Mandiri Pedesaan, khususnya pada simpan pinjam kelompok perempuan, itu meningkat cukup signifikan. Baik, ini langkah ketiga. Langkah keempat itu penyesuaian program. Nah, ini adalah bagian analisis dampak sosial, ya. Oke, nah, langkah keempat ini penyesuaian program. Ketika kita sudah mendapatkan hal-hal yang ada di atas ini, kita nanti akan berbicara mengenai apakah kebijakan itu akan disesuaikan sesuai dengan konteks yang kita temui di lapangan, sesuai dengan konteks yang kita temui dalam evaluasi kebijakan ini. Apakah kita akan mengubah kebijakan, tujuannya kita ubah, waktu pelaksanaannya kita ubah, cara pelaksanaannya kita ubah. Itu kita rekomendasikan. Kemudian spesifikasi kebijakan itu merinci aturan dan persyaratan. Apakah ada aturan-aturan yang dianggap tidak wajar atau tidak bisa dilakukan di lapangan sesungguhnya, ada persyaratan yang memberatkan dan sebagainya, itu bisa kita salurkan dalam langkah keempat ini, menyesuaikan kebijakan. Kemudian kita bisa melakukan penambahan kebijakan, misalnya bantuan pemerintah terhadap kelompok yang mendapatkan kerugian terhadap kebijakan, kemudian tambahan sarana pengendalian sosial, kemudian program komunikasi, fasilitas lain, dan sebagainya. Intinya kita merekomendasikan, menyesuaikan, ya, kebijakan di masa yang akan datang itu berdasarkan evaluasi yang kita lakukan. Ya, penambahan-penambahannya sesuai dengan kreasi, inovasi yang kita dapatkan dari lapangan,
aspirasi dari kelompok sasaran, dan analisis kita sebagai evaluator kebijakan. Dan langkah yang kelima adalah kesimpulan dan rekomendasi. Demikian tadi materi yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.